Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Hipertensi, ya. Siapa yang sakit hipertensi, ya? Kira-kira hipertensi itu penyakit, kata dokter, saya sendiri dokter ya, tidak bisa sembuh. Benar enggak? Kalau menurut saya tidak ada yang tidak bisa sembuh jika kita memahami, mempelajari apa yang dimaui di dalam jaringan itu. Saya di sini tidak membahas tentang patofisiologi ya, bagaimana orang itu sakit hipertensi dan lain sebagainya. Dan saya tidak membahas masalah makanan ya, yang membuat orang itu hipertensi atau tidak. Karena apa? Pada saat jaringan itu baik, makanan apapun akan terselesaikan. Sekali lagi, pada saat jaringan itu baik, maka makanan apapun akan terselesaikan. Terselesaikan dengan apa? Ya, semuanya tetap menjadi normal. Lalu apa yang menjadikan orang itu bisa sakit hipertensi? Kalau saya pelajari di dalam sistem yang menyebabkan hipertensi, apakah itu berhubungan dengan metabolik ya, atau berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan ginjal, karena banyak sekali faktor penyebabnya ya. Jadi kalau saya melihat di sini itu ada penyebab dari pembuluh darah, ada saraf simpatik ya, lalu renin angiotensi ya, yang terus fungsi ginjal maupun faktor-faktor yang lainnya. Tapi saya di sini kan jenengan tidak mau belajar organ-organnya, tapi bagaimana bisa menjaga tidak sampai terkena hipertensi. Yang diharapkan dari organ ya, agar kita itu tidak hipertensi. Di tensi itu kan ada dua, yang depan ya sistolik, yang belakang diastolik ya. Nah, yang sistolik itu kalau yang saya pelajari, yang dimaui sistem tubuh kita itu adalah bagaimana kita mensikapi sesuatu itu tidak emosional. Sekali lagi, yang sistolik itu berhubungan dengan pensikapan kita ya, pensikapan kita langsung ya. Kalau semakin orang itu emosional, berarti hipertensi sistoliknya itu akan meningkat tajam. Kadang dikasih obat juga nggak bisa. Ya, itu yang sistolik. Beda dengan yang diastolik. Yang diastolik itu apa? Yang berhubungan dengan apa yang sudah dikerjakan. Misalkan saya hari ini bertemu dengan si X dan saya tidak puas. Ya. Nah, terus saya itu teringat-ingat terus ketidakpuasan saya bertemu dengan X itu. Ya, kepikiran, tidak puas, jengkel, ya. Dan itu menjadikan sebuah kondisi yang terus-menerus ya dipikiri. Ya, akhirnya bisa juga mengganggu aktivitasnya. Apa yang dilakukan, ketidakpuasan dari apa yang sudah terjadi itu sangat berpeluang untuk menghasilkan diastolik ya, hipertensi yang diastolik. Ya, sebenarnya simpel kan? Kalau yang sistolik saat itu, yang diastolik yang sudah terlanjur terjadi. Nah, sekarang kira-kira gimana? Begitu mudahnya Allah membuat sistem ya, dan yang diinginkan sistem itu seperti itu. Namun kalau kita tidak paham, kalau kita tidak belajar, maka kita berpeluang untuk sakit hipertensi yang tidak terselesaikan. Pengalaman saya, pasien selesai ya. Di tempat saya itu memang fokusnya kepingin menunjukkan bahwa ya, semua penyakit kalau dipelajari dari apa yang dimaui organ tubuhnya lalu kita lakukan, maka disitulah sistem ilahiyah itu bekerja. Bagaimana menurut jenengan? Terima kasih. Besok insya Allah kita membahas tentang kondisi gangguan ya, asma ya, gangguan asma ya.
Nanti yang mau request silakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.